Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tukiem. Seorang kakek berusia 80 tahun, yang sudah melalui seluruh hidupnya, tiba-tiba jatuh cinta pada seorang wanita muda berusia 22 tahun. Perbedaan usia yang begitu jauh, apakah itu akan menjadi penghalang atau justru menjadi awal dari kisah cinta yang tak terduga? Tapi cerita ini tidak berhenti di situ. Setelah pernikahan mereka, lahirlah seorang anak, dan saat itulah sebuah kejadian yang tidak pernah bisa dibayangkan pun terjadi. Seekor kambing tetangga, yang kabur dari kandangnya, malah memandikan bayi mereka yang baru lahir. Apakah itu hanya kebetulan, atau ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi di balik semua ini? Sebelum memulai cerita, saya mohon keikhlasannya untuk subscribe, like, dan tulis sholawat Nabi pada kolom komentar, agar menjadi bukti kecintaan kita terhadap beliau. Saya doakan semoga Anda diberi rizki yang lancar. Lisa baru saja lulus kuliah dari salah satu universitas di Jakarta. Dengan semangat tinggi, ia kembali ke kampung halamannya di Jawa Barat untuk merayakan kelulusannya bersama keluarga. Pada suatu acara pertemuan keluarga, Lisa bertemu dengan kakek Samirin, seorang pria tua berusia 80 tahun yang sudah lama tinggal di desa itu. Kakek Samirin adalah seorang pensiunan yang bijaksana dan dihormati oleh banyak orang karena kebaikan hatinya. Meskipun usianya sudah lanjut, kakek Samirin memiliki kegigihan dalam hidup yang membuat Lisa terkesan. Setelah pertemuan itu, Lisa sering berkunjung ke rumah kakek Samirin untuk berbincang-bincang tentang berbagai hal. Kakek Samirin yang penuh cerita hidup dan pengalaman membuat Lisa merasa nyaman dan dihargai. Perlahan, Lisa mulai melihat kelebihan-kelebihan dalam diri kakek Samirin, bukan hanya sebagai sosok yang lebih tua, tetapi juga sebagai teman yang penuh pengertian. Dalam setiap percakapan mereka, Lisa merasakan ketenangan yang sulit dijelaskan, seperti ada sesuatu yang lebih dalam yang mengikat mereka. Semakin lama, perasaan Lisa terhadap kakek Samirin mulai berubah. Ia mulai merasakan cinta yang mendalam kepada pria tua itu, meskipun tahu bahwa perbedaan usia di antara mereka sangat jauh. Namun, bagi Lisa, cinta itu bukan soal usia, melainkan soal kedekatan hati dan jiwa. Ia merasa bahwa kakek Samirin adalah sosok yang tepat untuk menjadi pendamping hidupnya. Namun, Lisa sadar bahwa hal ini bisa menjadi masalah besar bagi keluarganya. Ketika Lisa akhirnya mengungkapkan perasaannya kepada keluarganya dan memberitahu mereka bahwa ia ingin menikah dengan kakek Samirin, seluruh keluarga terkejut. Ayah dan ibunya, bahkan saudara-saudaranya, menolak keras. Bagi mereka, perbedaan usia yang sangat jauh antara Lisa dan kakek Samirin terlalu besar dan tidak realistis. Mereka merasa bahwa pernikahan ini hanya akan menambah beban bagi Lisa, yang masih muda dan memiliki seluruh hidupnya di depan mata. Namun, Lisa tidak bisa menahan perasaannya. Ia sangat mencintai kakek Samirin dan tidak bisa membayangkan hidup tanpa pria itu di sampingnya. Dengan air mata yang jatuh, Lisa menemui keluarganya, memohon agar mereka merestui pernikahannya. "Aku tahu ini sulit untuk kalian terima," kata Lisa dengan suara penuh harap, "tapi aku mencintainya dengan tulus. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamanya." Lisa menangis, memohon agar keluarganya memahami perasaannya. Melihat betapa tulusnya perasaan Lisa, akhirnya keluarga tersebut tidak bisa lagi menahan keinginannya untuk mendukung anaknya. Meskipun berat, mereka memberikan restu, meski dengan banyak keraguan. Ayah Lisa, dengan wajah yang penuh kekhawatiran, berkata, "Kami tidak bisa membantah perasaanmu, Lisa, tetapi kami ingin kamu tahu bahwa kami hanya ingin yang terbaik untukmu." Dengan restu dari keluarganya, Lisa dan kakek Samirin akhirnya melangsungkan pernikahan. Meskipun banyak orang yang meragukan keputusan mereka, pasangan ini menjalani hidup mereka dengan penuh kebahagiaan. Samirin, meskipun sudah tua, memberikan cinta dan perhatian tanpa batas untuk Lisa. Ia tahu bahwa masa depannya sudah dekat, tetapi ia ingin memberikan segala yang terbaik bagi Lisa selama sisa hidupnya. Sementara itu, Lisa belajar banyak dari Samirin, tentang kesabaran, ketulusan, dan cinta yang tidak mengenal usia. Setelah pernikahan mereka, kehidupan Lisa dan kakek Samirin berlangsung cukup damai meskipun tetap menghadapi pandangan skeptis dari masyarakat sekitar. Lisa merasa sangat bahagia,
dan Samirin selalu berusaha memberikan perhatian penuh kepada istrinya yang sedang mengandung. Mereka menjalani hari-hari penuh kehangatan, dan Samirin senantiasa memastikan segala kebutuhan Lisa terpenuhi dengan penuh cinta. Tak lama setelah itu, kabar gembira datang, Lisa hamil. Kehamilannya membuat mereka semakin yakin bahwa pernikahan ini adalah keputusan yang benar. Semua orang di sekitar mereka mulai memberikan dukungan, walau masih ada sedikit keraguan karena usia Samirin yang sudah sangat lanjut. Lisa melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat, dan kebahagiaan pun meliputi rumah kecil mereka. Samirin sangat gembira, bahkan ia tidak bisa menahan air matanya ketika pertama kali menggendong cucu dari pernikahannya dengan Lisa. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama, karena peristiwa tak terduga terjadi pada hari pertama anak mereka lahir. Pada pagi hari, setelah kelahiran anak mereka, suasana di rumah Samirin tampak biasa. Namun, tiba-tiba terjadi kegemparan di sekitar rumah mereka. Seekor kambing milik tetangga kabur dari kandangnya dan berlari menuju halaman rumah Samirin. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana kambing tersebut bisa keluar, tapi yang lebih mengejutkan adalah apa yang terjadi setelah itu. Kambing tersebut tiba-tiba mendekati bayi mereka yang baru lahir dan, tanpa ada yang bisa mencegahnya, kambing itu mulai menjilat tubuh bayi tersebut dengan lembut. Dalam kebingungannya, Lisa berusaha menghentikan kambing itu. Namun entah mengapa, ia merasa seperti ada sesuatu yang tak biasa sedang terjadi. Kakek Samirin yang melihat kejadian tersebut hanya bisa terdiam, merasa ada sesuatu yang aneh dengan peristiwa itu. Tetangga yang melihat kejadian ini segera datang, terkejut dan bingung, bertanya-tanya mengapa kambing itu bisa tiba-tiba datang begitu saja dan melakukan hal tersebut. Beberapa orang mulai menganggapnya sebagai pertanda atau kejadian aneh yang tak bisa dijelaskan. Setelah kejadian tersebut, Lisa merasa cemas dan bingung. Ia bertanya-tanya mengapa kambing itu begitu tertarik pada bayinya, bahkan seolah-olah tahu apa yang harus dilakukan. Kakek Samirin, meskipun sudah tua, merasakan ada sesuatu yang janggal dengan kejadian ini. Ia segera membawa bayi mereka ke dukun setempat untuk meminta penjelasan. Karena menurut cerita rakyat, kadang-kadang ada ritual atau kejadian tertentu yang harus dilakukan dengan cara-cara tradisional untuk memastikan keselamatan bayi. Dukun yang mereka temui mengatakan bahwa kejadian ini adalah bagian dari ritual alam, di mana kambing yang datang dari alam liar itu memberikan berkah atau perlindungan untuk bayi mereka. Dalam beberapa kebudayaan di Jawa Barat, kambing seringkali dianggap sebagai simbol pengusir roh jahat, dan ritual mandi kambing dipercaya bisa membawa keberuntungan serta melindungi bayi dari gangguan makhluk halus. Namun, saat dukun itu melakukan pengamatan lebih lanjut, ia mengungkapkan sesuatu yang lebih mengejutkan. Ternyata, bayi tersebut memiliki tanda lahir yang sangat langka, sebuah simbol yang hanya bisa ditemukan pada mereka yang dianggap sebagai penerus keturunan dari leluhur tertentu, yang dipercaya memiliki kekuatan gaib. Dukun tersebut mengatakan bahwa anak itu adalah anak pilihan, yang memiliki takdir besar yang belum bisa diketahui. Lisa dan Samirin, meskipun merasa bingung dan ketakutan, mencoba menerima kenyataan ini. Mereka semakin terikat dengan bayi mereka, meskipun mereka juga tahu bahwa hidup mereka akan selalu penuh dengan misteri dan kejadian-kejadian tak terduga. Kehidupan mereka yang sebelumnya damai kini berubah menjadi sebuah perjalanan penuh teka-teki dan rahasia. Lisa dan Samirin mulai menyadari bahwa pernikahan mereka bukan hanya soal cinta biasa. Ada sesuatu yang lebih besar dan lebih dalam yang mengikat mereka, dan kini anak mereka menjadi bagian dari misteri tersebut. Mereka harus siap menghadapi masa depan dengan segala tantangan yang akan datang, karena mereka tahu, tidak ada yang bisa menghalangi kekuatan cinta sejati dan takdir yang sudah digariskan. Bayi yang dulu dimandikan kambing tersebut tumbuh dengan cepat. Nama bayi itu adalah Arya, dan sejak kecil, ia sudah menunjukkan tanda-tanda berbeda. Meskipun usianya masih belia, Arya selalu memiliki cara unik untuk menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Samirin, kakeknya, selalu memperhatikan perkembangan Arya dengan penuh kebanggaan. Dalam pandangannya, Arya adalah anak yang istimewa, meskipun banyak orang masih meragukan kekuatan gaib yang terkandung dalam diri anak itu. Sebagai anak dari pernikahan yang tidak biasa, Arya seringkali mendapatkan perhatian lebih dari warga desa. Ada sesuatu yang menonjol dari cara ia berbicara, cara ia memandang masalah,
dan cara ia menyelesaikan setiap persoalan yang ada di sekitarnya. Ia memiliki karisma yang kuat, mampu memimpin, dan tak jarang menyelesaikan masalah dengan bijaksana meskipun usianya masih muda. Saat Arya beranjak remaja, banyak warga desa mulai melihat bahwa ia bukan anak biasa. Ketika ada masalah atau perselisihan antar warga, Arya selalu bisa menenangkan kedua belah pihak dengan kata-kata yang bijak. Seiring bertambahnya usia, Arya terus memimpin dengan hati yang tulus, menginspirasi banyak orang untuk bekerja sama demi kemajuan desa. Ia memiliki kemampuan untuk menyatukan orang-orang dengan cara yang jarang dimiliki oleh orang lain. Arya tidak hanya pintar, tetapi juga sangat peduli pada kebutuhan dan kesejahteraan warga desa. Namun, seperti halnya setiap pemimpin, Arya juga memiliki tantangan. Ada pihak-pihak yang tidak senang dengan keberhasilannya dan mulai meragukan kemampuannya, terutama karena ia adalah anak dari pernikahan yang dianggap tidak biasa oleh sebagian orang. Namun, Arya tidak gentar. Ia terus membuktikan bahwa kepemimpinan bukanlah tentang latar belakang, tetapi tentang integritas, kerja keras, dan kemampuan untuk mendengar orang lain. Suatu hari, ketika kepala desa yang lama mengundurkan diri karena alasan kesehatan, desa mereka mengadakan pemilihan kepala desa yang baru. Banyak orang mulai bertanya-tanya siapa yang akan menggantikan posisi tersebut. Warga desa yang telah lama mengenal Arya sebagai sosok yang selalu dapat diandalkan akhirnya membuat keputusan yang mengejutkan. Dengan penuh keyakinan, warga desa memilih Arya untuk menjadi kepala desa yang baru. Keputusan itu bukan datang tanpa alasan. Arya telah membuktikan dirinya melalui perbuatannya, bukan kata-katanya. Ia telah menunjukkan bahwa ia mampu membawa perubahan bagi desa, memajukan ekonomi lokal, dan memastikan bahwa setiap suara warga didengar. Sebagai kepala desa yang baru, Arya tidak hanya mengandalkan kekuatan atau pengaruh keluarganya. Ia bekerja keras untuk membangun desa dengan cara yang adil dan terbuka. Salah satu proyek pertamanya adalah meningkatkan fasilitas pendidikan bagi anak-anak di desa, membuka lapangan kerja untuk warga setempat, dan memperbaiki infrastruktur yang sudah lama terabaikan. Arya juga berfokus pada kesejahteraan lansia, termasuk kakek Samirin, yang semakin tua. Samirin, meskipun sudah lanjut usia, tetap bangga dengan pencapaian cucunya. Ia selalu mengingat kembali kejadian yang tak terduga saat Arya lahir, ketika kambing itu datang dan memandikan bayinya, yang ternyata adalah simbol dari keberkahan dan takdir besar dalam hidup Arya. Kehidupan di desa yang dulunya sederhana kini mulai berubah. Arya, yang dulu dipandang remeh karena kelahiran yang tak biasa, kini menjadi sosok yang dihormati dan berpengaruh. Ia tidak hanya menjadi kepala desa, tetapi juga simbol dari harapan, perubahan, dan cinta yang tak mengenal batas. Meskipun banyak yang meragukan awal mula perjalanan hidupnya, Arya telah membuktikan bahwa takdir adalah hal yang tak bisa diprediksi, dan bahwa setiap orang, tak peduli dari mana asalnya, dapat mencapai hal-hal besar jika memiliki tekad dan hati yang tulus. Tamat. Jika kamu merasa terinspirasi oleh kisah ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, untuk terus mendapatkan cerita-cerita inspiratif lainnya. Setiap cerita memiliki pelajaran berharga yang bisa menjadi pendorong semangat dalam hidup kita. Bagikan juga cerita ini kepada orang yang kamu sayangi, agar mereka bisa merasakan manfaat dari perjuangan dan kasih sayang yang tulus. Mari kita terus berbagi kebaikan dan saling mendukung dalam perjalanan hidup ini.